Pemirsa, Anda bisa lihat di layar kaca ini adalah skema vaksinasi gotong royong. Vaksinasi ditujukan kepada karyawan, keluarga, dan individu dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung oleh perusahaan. Kemudian vaksinasi tidak menggunakan Sinovac, AstraZeneca, dan Pfizer, yaitu vaksin gratis dari pemerintah. Kemudian berikutnya, perusahaan melaporkan jumlah peserta yang akan divaksin kepada Kementerian Kesehatan. Pelayanan vaksinasi hanya dilaksanakan di fasilitas kesehatan milik masyarakat atau swasta yang memenuhi syarat. Jadi berbeda dengan Vaskes yang digunakan untuk bisa memberikan vaksinasi dari pemerintah. Kemudian pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan melalui kerjasama perusahaan dengan Vaskes milik masyarakat atau swasta. Dan juga biaya vaksinasi Vaskes milik masyarakat atau swasta tidak boleh melebihi tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Kita sudah melihat ini skema-skema yang rencana dari vaksinasi gotong royong, Pak Trubus. Celah-celah apa kemungkinan yang bisa terjadi pada pelaksanaannya di masyarakat? Iya, celah saya pertama itu mengenai kerjasama dengan Vaskes. Ya, artinya kan di situ ada perusahaan kan harus membayar lagi, berarti ada kos yang harus dikeluarkan selain membeli pengadaan vaksinnya sendiri ya. Nah, disitulah kemudian apakah perusahaan kemudian suatu saat nanti melakukan komersialisasi karena harganya kan kemudian beda gitu. Jadi ini juga harus dipertimbangkan. Kemudian yang kedua tentu fasilitas kualitas layanannya sendiri. Nah, kualitasnya sendiri kan jadi berbeda karena ini kan seolah-olah pemerintah ini melempar handuk lah kepada yang namanya swasta. Dengan dasar alasan argumentasinya lebih ke persoalan partisipasi publik, tapi bukan itu karena kita kalau lihat Kepres nomor 11 itu jelas di situ bahwa penetapan kedaruratan kesehatan, Kepres nomor 12 bunyinya tentang COVID sebagai bencana nasional dan alam. Artinya itu situasi pandemi COVID itu adalah tanggung jawab absolut pemerintah. Nggak boleh kemudian memunculkan diskriminasi dengan alasan yang menurut saya terlalu jauh dalam arti melibatkan swasta untuk melakukan vaksinasi. Walaupun ini katanya adalah inisiatif dari pihak swasta? Iya, belum tentu. Kalau soal inisiatif itu bisa saja dalam hal ini, yang lain juga bisa saja merupakan kelompok yang lain inisiatif. Tapi kenapa harus swasta perusahaan kan gitu. Jadi kan dan itu juga dibatasi hanya mereka yang karyawan atau individu atau keluarganya. Terus bagaimana dengan yang lainnya? Atau otomatis dengan vaksinnya aja beda, mereknya saja udah beda. Nanti kalau itu dipromosikan terus gimana? Misalnya promosi bahwa ini ternyata vaksin yang dikelola oleh swasta jauh lebih baik, vaksinnya lebih manjur misalnya, lebih efektif, lebih istilahnya tingkat efikasi kemujarapannya itu keampuhannya lebih misalnya. Jadi daripada masyarakat lebih memilih nanti untuk pilih vaksin yang dari pihak swasta itu. Betul, itu kan kemungkinan seperti itu sangat-sangat terjadi karena apa? Karena kemudian pada tataran ini masyarakat maunya kan secepat-cepatnya dapatnya sembuh karena kondisi COVID ini sudah berlangsung lama. Secara psikologis masyarakat sudah merasa terbebani. Kemudian kalau mereka ada yang lebih ampuh ya mereka akan memilih itu ya kan, lain lebih bagus. Mengenai hal ini mungkin Bu Nadia bisa lebih jelaskan lebih lanjut, Pak Trubus. Ini ada perbedaan merek yang datangkan vaksin untuk yang dari kategori pemerintah kemudian nanti yang swasta. Bu Nadia, ini mungkin masyarakat jadi bingung dan tadi seperti dikatakan oleh Pak Trubus ditakutkan merasa bahwa ini efikasinya lebih yang ke swasta. Jadi akhirnya tidak mengikuti pemerintah, Bu Nadia. Ya, jadi pertama yang perlu kami sampaikan kan sejak awal kita sudah pemerintah dalam hal ini sudah mengatakan untuk memvaksinasi 181,5 juta yang artinya dibutuhkan 426,5 juta dosis itu tidak akan bisa dipenuhi dari satu atau dua produsen vaksin. Jadi pasti akan ada beberapa jenis produsen vaksin dan kita tahu juga kita melihat bahwa pasti dari beberapa jenis produsen vaksin ini akan memiliki hasil efikasi yang berbeda-beda ya. Nah, itulah mengapa dalam perhitungan kemudian tentunya karena tujuan kita ini adalah bagaimana kita keluar dari pandemi COVID-19 secara bersama, yang artinya yang diharapkan kita betul-betul bisa membentuk kekebalan kelompok yang memberikan benteng tentunya supaya tadi laju penularan virus ini bisa kita turunkan dengan harapan angka kesakitan dan kematian juga bisa diturunkan. Sehingga dengan ini kita sudah tahu bahwa dengan target 100% dengan perhitungan efikasi yang berbeda-beda, artinya semua jenis vaksin selama itu sudah memenuhi kriteria WHO dan dapat izin Badan POM itu adalah sama baiknya. Bu Nadia, kalau yang dipakai oleh pemerintah, kalau saya tidak salah adalah AstraZeneca, Sinovac, dan Pfizer begitu. Kemudian yang untuk dari kalangan vaksinasi gotong royong itu dari merek apa?
Ya, yang akan digunakan oleh pemerintah ya Sinovac, Pfizer, Novavax, dan juga AstraZeneca ya. Nah, di luar itu kan masih ada beberapa jenis vaksin yang tentunya sudah kita ketahui seperti misalnya Sinopharm, kemudian Anhui, ada juga Sputnik, ada Johnson Johnson, dan juga ada Moderna. Baik, untuk harganya sendiri batas paling tinggi mungkin sudah ditetapkan juga untuk yang vaksin gotong royong ini? Ya, nanti ini akan diregulasi ya tentunya untuk mencegah ya supaya tidak ada juga komersialisasi dan tentunya kompetisi nanti yang terjadi di antara perusahaan ya seperti apa untuk mendapatkan vaksinasi ini. Jadi memang kita akan mengutamakan perusahaan yang dalam jumlah besar, artinya juga perusahaan-perusahaan yang memang padat karya supaya tadi sasaran vaksinasi ini dalam jumlah besar dan bisa segera dalam jumlah yang banyak. Baik, jadi memang ya masih akan dibuat regulasinya. Mas Pandu mungkin bisa memberikan tanggapan juga mengenai hal ini termasuk tadi apa yang disampaikan Pak Melki, kemudian juga Bu Nadia, apakah bisa menjadi win-win solution untuk bisa mengatasi masalah dua keinginan ini, Mas Pandu? Ya, masalahnya bukan win-win solution. Masalahnya ini menyangkut hak asasi manusia. Kita melihat bahwa konsep awal vaksin berbayar itu sudah salah kaprah. Sudah dikoreksi oleh Pak Jokowi. Kemudian dilakukan lagi dengan konsep yang dengan nama yang luar biasa bagusnya, konsep vaksin gotong royong. Di mana gotong royongnya? Ada berbayar, ada pembedaan layanan, pembedaan. Ini kan menimbulkan diskriminasi, menimbulkan ketidakadilan. Menurut saya, marilah kita bersama-sama. Sekarang kan kita lagi fokus pada lansia. Swasta sudah bisa bantu. Jadi bukan hanya mengurusin karyawan dan keluarganya saja. Kontribusinya itu pada negara, bukan kepentingan pada perusahaannya, bukan hanya mengeluarkan duit untuk karyawannya saja. Jangan seperti itu kan egois banget. Dan itu didukung lagi oleh pemerintah. Saya nggak mengerti konsep ini dari mana asalnya, kecuali menghidupkan konsep yang dari awal kata Pak Melki sudah salah dan sudah dikoreksi oleh Komisi 9 untuk vaksin gratis pada semua. Jadi setiap warga negara gratis sebenarnya. Kalau semua karyawan tidak mau urunan juga nggak apa-apa, ya. Tapi kan masalahnya kita ingin mengajak semua. Jadi kalau mereka mau urunanlah dengan memberikan vaksin ke rakyat. Bukan hanya terbatas pada karyawannya, bukan hanya untuk pelayanan pada swasta hanya untuk swasta, tidak. Swasta bisa memberikan pelayanan pada rakyat yang bukan swasta. Disitulah janganlah melakukan diskriminasi dan melakukan konsep bayar berbayar. Ini kan membuka celah ada corruption. Jadi saya sudah bicara dengan KPK, ini ada celah dari corruption yang akan terjadi. Karena beberapa artikel yang memuat konsep kesalahan persepsi daripada private public partnership itu sangat berisiko tinggi. Belum lagi vaksinnya dengan kualitas-kualitas yang berbeda ini. Jadi sangat berisiko. Sebaiknya hanya ada satu skema vaksin untuk rakyat Indonesia dan swasta bisa membantu dari awal untuk semua rakyat Indonesia, bukan hanya karyawannya. Dan kita butuh kecepatan, Don. Kita butuh bantuan swasta, kita butuh semuanya. Harus juga dari advokasi, promosi, dan sebagainya. Ini yang menurut saya yang harus dipikirkan ulang oleh kita semua. Baik, Mas Pandu. Terakhir mungkin penutup, Pak Melki. Ya, jadi kita bersyukur sekali membahas hal ini pada malam hari ini itu menjelang atau bertepatan dengan setahun perjalanan pandemi di Indonesia, bertepatan awal mula kan 2 Maret 2020 lalu. Dan ini menjadi penting karena ini saya coba membingkai biar kita jangan semua menggantungkan cuma pada vaksin dan vaksinasi. Bahwa vaksin dan vaksinasi ini adalah memang pengunci dari semua catatan kita menyangkut penanganan COVID, tapi bahwa vaksin dan vaksinasi ini adalah bagian dari serangkaian upaya yang dilakukan untuk menangani COVID. Nah, dalam rangkaian vaksinasi ini kita kenal yang namanya, yang hari ini menjadi wacana publik adalah vaksin mandiri atau vaksin gotong royong. Saya kira kembali ke tadi ya, bahwa kalau memang konsep tentang vaksin mandiri atau vaksin gotong royong ini diletakkan pada ya, bahwa kita semua ini adalah bagian dari rakyat Indonesia,
yang memang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk bersama-sama berkontribusi dalam penanganan COVID-19 ini, maka sebenarnya yang namanya karyawan itu kan juga adalah rakyat Indonesia sebenarnya. Jadi bukan juga karena dia karyawan, dia bukan rakyat Indonesia. Jadi mestinya kalau tadi kita sepakat itu bahwa kalau kita buruh ini kecepatan untuk target Pak Jokowi kan 1 juta sehari kan. Nah, kontribusi kita semua termasuk swasta adalah bagaimana karyawannya yang juga adalah rakyat itu dilakukan dalam skema untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi sesuai dengan skema yang sudah kita buat pada saat awal. Baik. Nah, tapi karena ini sudah ada yang namanya vaksinasi gotong royong ini, saya kira juga biar nanti jangan tabrakan dengan ide awal ini, yang perlu nanti betul-betul dicari formulasi teknisnya yang benar sehingga jangan sampai tabrakan, dan komunikasi publiknya juga mesti yang baik, karena jangan sampai seolah-olah ini ya, yang kalau tadi saya tangkap dari Pak Pandu dan banyak juga orang yang mengkritisi adalah seolah-olah karena ini urusannya antara pemerintah dan pihak swasta dulu baru karyawan, kan ini ada celah jadinya. Itu yang tadi catatan Pak Pandu dan banyak orang tadi itu perlu dijawab dengan sebuah penjelasan yang clear sehingga tidak ada potensi yang kemudian menjadi persoalan dari kita mau melayani kebutuhan masyarakat di wilayah kesehatan, tapi ini menjadi potensi bisnis dan tadi yang sudah Pak Pandu sampaikan tadi potensi korupsi yang tadi sudah disampaikan Pak Pandu. Baik, sayangnya waktu juga yang membatasi perbincangan kita mengenai hal yang memicu polemik ini, tapi sekali lagi terima kasih Bu Nadia, terima kasih Mas Pandu, terima kasih untuk pandangannya, kemudian juga informasi yang disampaikan. Pak Melki juga terima kasih sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kegiatannya. Selamat malam para narasumber. Pak Trubus terima kasih juga. Semoga apa catatan dari Pak Trubus, Mas Pandu juga bisa menjadi koreksi bagi pemerintah, karena ini sepertinya juga masih panjang. Kita akan nanti lihat bagaimana langkah ke depannya mengenai hal ini. Sanksi juga itu untuk itu dia. Bahkan untuk harga juga tadi masih dalam penggodokan regulasi. Belum harga dari itu nanti jadi masalah. Ada PR-nya masih banyak sekali itu untuk semoga nanti kita dapat kesempatan untuk membahas mengenai hal ini lagi. Pak Trubus, sekali lagi terima kasih. Baik pemirsa, kami akan segera kembali ke hadapan Anda sesaat lagi mengajak Anda melihat ini ada penemuan baru untuk bisa mendeteksi corona ataupun terinfeksi virus COVID-19 atau tidak berdasarkan dengan keringat. Sesaat lagi.